削你我之间的差距。雕虫小技。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan series The Great Ruler. Pada episode minggu kemarin, telur dari burung Jiaoku menyerap semua energi spiritual yang berada di sekitarnya. Tidak hanya para manusia saja, namun ia juga menyerap kekuatan dari para binatang monster. Tak lama kemudian, Jiaoku akhirnya menetas juga. Baru saja menetas, ia pun langsung melakukan ujian petir Dewa Hitam demi melakukan terobosan. Perlawanan yang dilakukan oleh burung Jiaoku begitu sengit. Tapi sayang sekali, ujian ini masih terlalu berat untuk dirinya selesaikan. Akibat ledakan yang ditimbulkan oleh burung Jiaoku membuat Muchen jatuh pingsan. Setelah dirinya bangun, ia yang sudah berada di rumah sangat terkejut karena di dalam dirinya sudah ada burung Jiaoku. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muchen sangat terkejut karena dirinya tidak pernah menduga kalau Jiaoku akan berada di dalam lautan energinya. Pada akhirnya, Muchen ingat kalau sebelum dirinya pingsan, esensi kehidupan dari burung ini telah masuk ke dalam tubuhnya. Tapi Muchen merasa ini tidak terlalu bagus bagi dirinya, karena energi spiritual dari burung ini sudah merusak lautan energinya. Jika hal ini terus berlanjut, maka lautan energi Muchen akan hancur. Dia pun berusaha untuk menghentikan burung Jiaoku. Merasa masalah sudah teratasi, Muchen pun sedikit lega. Tapi baru saja menarik napas, ia pun kembali dikejutkan dengan sosok seorang wanita cantik, yang mana tentu dia adalah wujud manusia dari Jiao. Ia kesal kepada Muchen karena sudah berani menyerang dirinya. Pada akhirnya, Muchen tahu siapa gadis ini, dan ia juga tidak tahu bagaimana Jiao bisa masuk ke dalam lautan kesadarannya. Bahkan dia juga bisa berubah bentuk menjadi manusia. Jiao tahu betul kalau alasan mereka memasuki rawa hitam adalah untuk mendapatkan dirinya. Muchen membenarkan hal itu, tapi dirinya masih berada di level Linglun. Jadi Denny tidak bisa berbuat apapun kepada Jiao. Maka karena itulah Denny ingin Jiao meninggalkan tubuhnya. Tapi Jiao tidak ada niatan untuk meninggalkan tubuh Muchen. Bahkan dia mengancam akan merusak lautan energinya. Muchen tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Jiao memuji keberanian Muchen yang meledakkan kekuatannya hanya demi menghadapi dirinya. Tapi sayang sekali perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu jauh. Muchen tidak peduli dan akan tetap melawannya. Ketika pertarungan terus berlangsung, sebuah kertas pun muncul ketika Muchen menggunakan Linglu. Muchen sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi dan mengapa juga kertas ini mendadak muncul untuk menekan Linglunya. Jiao yakin kalau kertas ini bukanlah benda sembarangan, tapi dia tidak takut karena Muchen tak akan mampu mengendalikannya. Jiao pun kembali melancarkan serangan. Tapi hal ini sangat mudah ditahan oleh kertas itu. Muchen tentu agak terkejut melihat hal ini. Ia pun akan memanfaatkan situasinya, dan ketika juga kertas hitam ini mulai melancarkan serangan balik kepada Jiao. Seberapa keras pun Jiao melarikan diri, serangan yang kertas hitam ini lancarkan terus mengejar dirinya. Bahkan kertas hitam juga membentuk sebuah formasi layaknya bunga teratai. Jiao tentu sangat penasaran sebenarnya benda apakah itu. Pada akhirnya, Jiao pun harus tertangkap di dalam formasi yang diciptakan oleh kertas hitam. Muchen semakin penasaran mengenai asal-usul dari kertas hitam itu. Di sisi lain, Jiao yang sangat amat kesal berusaha untuk meluncurkan formasi teratai. Tapi seberapa banyak pun serangan yang dirinya lancarkan, hal itu tidak mampu menggores formasi ini. Jiao semakin penasaran bagaimana bisa ada formasi sekuat ini di lautan energi level Linglun. Muchen bersyukur sangkar bunga yang diciptakan oleh kertas hitam sangatlah kuat. Ia pun berencana untuk memanfaatkan hal ini demi menstabilkan lautan energinya. Berhubung kondisi sudah tenang, Muchen ingin berbicara dengan Jiao. Jiao langsung menanyakan tentang benda itu kepadanya. Tentu Muchen tidak langsung memberitahunya, yang mana hal itu pun membuat Jiao semakin kesal.
Mu Chen menyadari kalau Jiao tak bisa diajak bicara. Ia pun berharap agar Sangkar Bunga bisa bertahan cukup lama. Berhubung dirinya masih ada urusan lain, Mu Chen pun pamit pergi. Jiao tentu saja semakin kesal kepadanya. Mu Chen bersyukur di saat dirinya terdesak, kertas hitam ini pun datang membantu dirinya. Tapi dia tidak tahu dari mana asal kertas ini, dan akan seberapa lama Sangkar Bunga bisa bertahan. Mu Chen harus mencari cara dalam menyelesaikan masalahnya, tapi untuk sementara waktu dirinya tak bisa memberitahu ayahnya. Sino berpindah ke Akademi Bailing, yang mana para master sedang membahas mengenai kuota murid yang akan diberikan 5 akademi besar. Dekan Xiao memberitahu kalau mereka mendapatkan 5 kuota biasa dan mendapatkan 1 kuota unggulan. Mendengar kuota unggulan membuat para master terkejut, karena itu adalah kuota tingkat kedua setelah kuota inti di antara 3 kuota 5 akademi besar. Seharusnya kuota ini hanya didapatkan oleh akademi yang memiliki murid yang sangat hebat. Jadi agak aneh juga Akademi Bailing mereka mendapatkan kuota unggulan. Dekan Xiao membenarkan hal itu, bahkan di dataran Bailing saja tidak ada satupun akademi yang mendapatkan kuota unggulan selain mereka. Padahal kuota ini sangat jarang diberikan. Pada awalnya dia juga sama terkejutnya dengan para master. Sepertinya ada sesuatu di balik semua ini. Dekan Xiao meyakini ada salah satu murid dari akademi mereka yang menarik perhatian 5 akademi besar. Master Mo yakin itu pasti adalah Mu Chen. Tapi perlu diingat kalau 5 akademi besarlah yang telah mengusir Mu Chen dari jalan spiritual. Tapi dengan adanya kuota unggulan yang mereka dapatkan, Dekan Xiao mulai berpikir kalau ini merupakan kompensasi yang mereka dapatkan. Atau bisa saja 5 akademi besar agak menyesal setelah mengeluarkan Mu Chen dari jalan spiritual. Untuk sementara, mereka ini tidak ingin memikirkan hal itu dulu, karena yang berhak mendapatkan kuota biasa maupun kuota unggulan hanyalah murid yang kuat saja. Ia meminta para master untuk memberitahu para murid berbakat untuk kembali ke akademi demi mengikuti pelatihan khusus, karena tak lama lagi akan ada pertarungan untuk mendapatkan kuota 5 akademi besar. Master Xi sudah memberitahu hal ini kepada Li Mubai. Jadi saat ini dia sudah kembali ke wilayah Lu untuk berlatih. 就是强者得志，大院名额选拔战做准备。自行回柳月修炼备战。 Sino kembali ke kediaman keluarga Mu, yang mana Mu Feng ini memberikan surat dari Master Mo, yang mana mereka pun tahu kalau 5 akademi besar sudah memberikan 1 kuota unggulan. Kuota ini sangatlah berbeda dengan kuota biasa, karena dia mendapatkan kuota unggulan, maka setelah masuk nantinya akan mendapatkan hak pelatihan istimewa. Mu Feng tidak ingin terlalu membebani anaknya. Selama Mu Chen masuk ke dalam 5 akademi besar, ia ini sudah sangat bangga kepadanya. Mu Chen memberitahu kalau dirinya ini akan kembali ke akademi, karena Master Mo memanggilnya untuk melakukan latihan khusus. Ia juga sangat percaya diri bisa mendapatkan 1 kuota untuk memasuki 5 akademi besar. Tak begitu lama Joey datang. Ia sangat kesal kepada keluarga Liu karena mereka memiliki formasi spiritual tingkat 2. Tentu dengan formasi ini akan menguntungkan bagi mereka untuk berlatih. Dan karena formasi itu jugalah ada begitu banyak orang yang memihak keluarga Liu. Ketika keluarga Liu mengetahui kalau keluargamu akan membuat formasi spiritual tingkat 2, saat juga keluarga Liu menaikkan harga material dalam membangun formasi spiritual. Bahkan mereka juga menaikkan tawaran demi menarik masa formasi yang sudah mereka rekrut. Tentu hal ini membuat keluargamu mengalami kerugian, karena kekurangan anggota dan juga sumber daya menyebabkan Master Wen kesulitan dalam membangun formasi spiritual. Tidak berhenti begitu saja, keluarga Liu kembali mengambil master spiritual mereka. Dan semua ini bisa dipastikan kalau keluargamu akan gagal dalam membentuk formasi spiritual. Berhubung hanya kekurangan seorang master, Mu Chen pun berencana untuk menjadi penggantinya. Ayahnya sempat melarangnya karena untuk membentuk formasi tingkat 2 dibutuhkan master spiritual yang sudah sangat berpengalaman. Mu Chen memintanya untuk menanyakan hal ini kepada Master Wen dulu. Bisa atau tidaknya mereka akan serahkan kepadanya. Master Wen sadar betul dengan bakat hebat yang Mu Chen miliki. Tapi material mereka hanya tersisa 1 kali percobaan saja. Jika hal itu gagal, maka wilayahmu harus menyiapkan dalam beberapa tahun lagi demi bisa membentuk formasi spiritual tingkat 2. Maka karena itulah Master Mo menyarankan untuk mencari master spiritual tingkat 1 saja. Mu Chen bukannya sombong, tapi dia merasa kalau kali ini mereka akan berhasil. Saat juga Mu Chen pun menunjukkan kemampuannya. Hal ini membuat Cheng Ling terkejut, karena Mu Chen itu bisa dengan mudah membuat 15 buah segel spiritual. Jiao juga terkejut karena Mu Chen adalah master formasi. Setelah melihat kemampuannya, Master Wen yakin kalau Mu Chen sudah menjadi master formasi tingkat 1.
Tapi dia ini masih terus berlatih karena tidak memiliki pengalaman. Jadi dia itu akan mengajak Munchen untuk membuat formasi spiritual tingkat 2 sebagai pengalaman bagi Munchen. Ia pun memberikan struktur formasi spiritual tingkat 2. Selama Munchen mempelajarinya, Master Wen dan para master lainnya akan melakukan permunian kepada esensi monster tingkat tinggi demi menyusun rangkanya. Dalam 2 jam lagi, mereka itu akan mulai melakukan pembangunan. Mu Feng menanyakan kesanggupan anaknya. Munchen akan berusaha dengan sangat keras dan dengan terbentuknya formasi ini, maka dia yakin mereka bisa mendandingi wilayahmu. Tapi jika gagal, dia meminta untuk tidak terlalu memikirkan hal itu dan anggap saja ini sebagai pengalamannya. Tak begitu lama, para master pun mulai bersiap. Formasi spiritual tingkat 2 ini agak sulit dibentuk sekaligus. Jadi cara yang terbaik adalah masing-masing dari mereka harus membentuk sebagian matriks lebih dulu dan baru menggabungkannya dengan matriks utama. Dan cara itulah mereka baru bisa membentuknya. Saat juga pembentukan formasi pun dimulai. Untuk membentuk dasar formasi spiritual dibutuhkan 10 segel per orangnya. Master Wen juga menggunakan 1 segelnya untuk membentuk matriks utama. Dan saat juga mereka pun mulai melakukan pembentukan. 构建自己那部分灵阵，用的主阵。Meskipun masih kurang pengalaman, tapi nyatanya Munchen melakukan pembentukan dengan sangat baik. Bahkan Master Wen saja sampai terkejut karena tak menduga hal ini akan diselesaikannya dengan sebaik itu. Pantas saja Master Wen menganggap Munchen ini sebagai bocah berbakat. Karena mereka sudah selesai membuat bagian matriks, selanjutnya mereka akan melakukan penggabungan dan matriks utama. Tapi ini ada tahap tersulit karena mereka harus menyambungkan setiap energi spiritual. Mereka harus melakukan pengendalian dengan sedetail mungkin. Jika sedikit saja salah, maka bisa saja mereka ini akan terluka. Dalam penggabungan ini, para master berjuang dengan sangat keras. Sedangkan bagi Munchen, hal ini tidak terlalu sulit dia lakukan, bahkan Master Wen saja sampai memberikan pujian kepadanya. Kini hanya tinggal milik Chengling saja. Sayang sekali Chengling sempat gagal. Ia pun harus segera mengendalikan energinya. Namun itu semua sudah terlambat karena matriksnya sudah hancur. Master Wen menyarankan dia untuk menambahkan segel spiritual agar bisa secepat mungkin memperbaiki matriksnya. Meskipun dia bisa memperbaiki matriksnya, tapi dia ini kekurangan segel spiritual. Jadi dia pun meminta bantuan. Sayangnya temannya itu tak bisa membantu. Mu Feng tidak menduga mereka ini akan kembali gagal. Ketika ayahnya sudah putus asa, Munchen ini tidak menyerah. Sambil mengendalikan matriksnya, dia ini juga membentuk segel spiritual demi membantu Chengling. Chengling sangat terkejut bagaimana bisa Munchen melakukan hal itu. Karena matriksnya sudah diperbaiki, Chengling pun akan kembali melakukan penggabungan. Untung saja kali ini dirinya berhasil. Berkat semua kerja keras mereka, formasi spiritual tingkat 2 pun telah berhasil dibuat. Mereka semua sangat senang karena akhirnya mereka ini berhasil. Mu Feng memberikan pujian karena para master sudah berjuang dengan sangat keras. Master Wen merasa keberhasilan mereka ini bisa terjadi berkat kehadiran Munchen. Mu Feng tentu memberikan pujian kepada anaknya. Di sini Munchen memberitahu kalau dirinya telah memasuki kondisi yang aneh, yang mana dirinya itu bisa melihat dengan jelas seluruh situasi formasi spiritual. Bahkan dia juga menyadari kekurangannya. Master Wen sangat terkejut karena ini adalah kondisi formasi hati. Karena mereka tidak tahu, ia pun mulai menjelaskan kalau hal ini bisa terjadi ketika penyusun formasi bisa mengendalikan formasinya dengan hati. Bahkan mereka itu bisa mengubah jalur spiritual sesuai dengan keinginan penyusun. Kondisi ini sangat jarang didapatkan, bahkan master formasi tingkat 3 saja belum tentu bisa merasakan kondisi formasi hati. Baru kali inilah dia mendengar ada master formasi tingkat 1 yang bisa merasakan kondisi formasi hati. Jiao sangat kesal karena pria ini memiliki bakat yang lumayan hebat. Joey sangat senang karena Munchen sangatlah berbakat dalam bidang formasi spiritual. Bisa bertemu dengan Munchen ada sebuah kebanggaan bagi Master Wen. Ia pun memberikan gambaran matriks yang adalah formasi spiritual tingkat 1 Materia Kuansi. Dia berharap Munchen bisa mempelajari hal itu. Karena dengan bantuan formasi ini, Munchen bisa merasakan formasi hatinya.
Xiao berpindah ke sebuah tempat yang adalah area telarang gunung belakang wilayah Liu. Liu Xingtian membawa Li Mubai untuk menemui seseorang yang akan membantunya dalam meningkatkan kekuatannya. Jika anaknya ini bisa berlatih dengan sangat baik, maka bisa dipastikan Li Mubai akan mendapatkan kuota unggulan di 5 akademi besar. Li Mubai paham dan dia diminta untuk pergi sendirian. Baru saja ingin berbicara, seseorang di dalam sana meminta Li Mubai untuk segera masuk. Nah, sayang sekali bagian pada hari ini harus bersambung dulu. 就一定能拿到武大院的种子。进来吧。 Berpindah ke Akademi Bailing. Di sini Master Mo telah mengumpulkan murid-muridnya. Ia yakin kalau mereka semua pasti sudah tahu Akademi tak akan lama lagi akan mengadakan kompetisi perebutan kuota. Hal ini dilakukan untuk memasuki 5 akademi besar. Syarat minimal untuk merebutkan kuota adalah harus mencapai level Linglun. Jadi, kelima murid yang dirinya panggil ini adalah para murid cabang timur yang kekuatannya sudah hampir mencapai tingkat Linglun. Dalam 1 bulan ke depan, Master Mo akan memberikan pelatihan kepada muridnya, dan harapan mereka bisa memasuki level Linglun. Para muridnya tentu sangat senang, namun di sini Mu Chen ingin memberitahukan sesuatu, yang mana dia merasa tidak memerlukan latihan itu. Hal ini pun sempat membuat mereka terkejut hingga Master Mo tahu kalau Mu Chen sudah berada di tingkat Linglun. Mu Chen pun memperlihatkan kekuatannya kepada mereka semua. 我会对你们进行牧师，牧师，这你已经晋升到。 Master Mo sangat senang dengan perkembangan muridnya, dan ini dirinya akan memberikan Mu Chen pelatihan khusus dan hanya untuk dirinya saja. Sebelum membubarkan mereka, Master Mo ingin membicarakan sesuatu yang penting dengan Mu Chen. Di tengah perjalanan itu, Master Mo mulai memberitahu kalau alasan akademi bisa memiliki kuota unggulan sepertinya masih berhubungan dengan masalah Mu Chen di jalan spiritual. Jadi kemungkinan 5 akademi ingin memperbaiki kesalahan mereka. Namun tentunya kuota unggulan ini tak bisa langsung diberikan kepada Mu Chen. Mu Chen paham dan jika hal itu memang untuknya, maka dirinya akan berusaha keras untuk mendapatkannya sendiri. Master Mo memuji pemikiran dewasanya, dan meskipun kuota ini tidak bisa langsung diberikan kepada Mu Chen, jadi akademi pun memutuskan untuk memberikan Mu Chen beberapa kompensasi. Ini jugalah alasan mengapa Master Mo membawa Mu Chen ke ruangan seni spiritual lantai ketiga. Karena bagaimanapun di tempat ini terdapat begitu banyak teknik spiritual terhebat yang dimiliki oleh akademi. Dekan mempersilahkan Mu Chen untuk mengambil salah satu teknik spiritual apapun yang dirinya mau. Beberapa murid cukup terkejut karena Master Mo telah membawa Mu Chen ke lantai ketiga teknik spiritual. Hong Ling dan para murid di sana cukup kesal mengapa bisa Mu Chen berada di sini, padahal lantai ketiga tidak boleh dimasuki oleh sembarangan orang. Para murid dari cabang barat menanyakan alasan Mu Chen diperbolehkan masuk ke lantai ketiga. Mereka tentunya sangat kesal dan bahkan menganggap kalau Master Mo sudah pilih kasih. Master Mo langsung memberitahu mereka kalau berkat kontribusi Mu Chen di jalan spiritual telah membuat Akademi Bailing mereka mendapatkan kuota unggulan. Seharusnya dengan alasan ini mereka bisa sadar mengapa Mu Chen bisa dibawa kemari. Para murid yang tadi protes kini hanya terdiam saja. 就是他有什么资格？ 到了有史以来的第1个种子名额。 Master Mo pun membawa Mu Chen untuk segera masuk. Sedangkan Hong Ling masih tidak menduga kalau Mu Chen yang dulunya hanyalah murid biasa, kini sudah mulai menarik perhatian banyak orang. Para murid cabang barat ini masih kebingungan sebenarnya apa yang telah terjadi ketika Mu Chen berada di jalan spiritual. Karena bagaimanapun dia itu telah dikeluarkan secara tidak hormat. Jadi apakah 5 akademi besar sebenarnya saat menganggap Mu Chen sebagai sesuatu yang penting? Dan sebenarnya apa yang telah dilakukannya di jalan spiritual? Scene kembali kepada Mu Chen. Master Mo memberitahu kalau di hadapan mereka adalah teknik spiritual tingkat roh. Mu Chen dipersilakan untuk memilih apapun yang dirinya inginkan. Mu Chen tidak pernah menduga kalau akademi mereka akan memiliki begitu banyak teknik spiritual tingkat roh. Di sini juga ada gelombang bumi spiritual. Teknik ini masih berada di kelas rendah dan merupakan teknik penyerangan. Setelah melihat kesana kemari, Mu Chen pun melihat langkah bayangan spiritual. Ini merupakan teknik spiritual bagi tubuh. Master Mo memuji pilihan Mu Chen, bahkan dia memilih teknik spiritual tingkat roh kelas menengah. Ketika Mu Chen ingin mengambilnya, ia pun melihat suatu teknik lagi, yang adalah jari kaisar spiritual. Meskipun berada di tingkat rendah, tapi teknik jari merupakan teknik serangan yang cukup langka. Mu Chen kebingungan teknik mana yang dirinya pilih.
Kebingungannya juga disadari oleh Master Mo. Alhasil, ia pun mengizinkan Munchen untuk mengambil keduanya. Namun ia memiliki satu syarat yang mana dia meminta Munchen untuk mengalahkan Li Mubai. Hal ini dilakukan agar kuota unggulan bisa didapatkan oleh murid cabang timur mereka. Munchen tentu setuju, apalagi dia tidak akan membiarkan siapapun mendapatkan kuota unggulan yang merupakan miliknya. Master Mo memintanya untuk selalu berhati-hati, karena dia mendengar kalau Li Mubai tidak mengikuti pelatihan khusus dari Master Xi. Ia memilih untuk kembali ke kediaman keluarga Liu. Kemungkinan besar Li Mubai memiliki suatu alasan. Apalagi sumber daya dan cara keluarga Liu dalam berlatih merupakan salah satu yang terhebat. Maka karena itulah Li Mubai sangat yakin bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Sebelum pergi, Li Mubai itu berada di ranah Linglun fase awal. Master Mo meminta Munchen untuk tidak khawatir karena dalam 1 bulan dia itu akan fokus membantunya melatih 2 teknik spiritual itu. Dengan begini, kesempatan Munchen menang akan lebih besar. 无非是他很有把握。柳木白现在是……走吧，你获胜的几率。注意力。 Dalam pelatihan ini, Munchen sama sekali tak dikasih napas oleh Master Mo. Berkat itu jugalah pelan-pelan Munchen bisa menggunakan teknik langkah bayangan. Nah, tidak heran mengapa teknik ini bisa berada di kelas menengah tingkat roh, karena jejak langkah Munchen saja tidak ada. Hal ini tentu akan membuat para musuhnya kebingungan ketika menghadapinya. Berhubung dia sudah mulai menggunakan teknik langkah bayangan, jadi Master Mo akan meningkatkan penyerangannya. Hal ini tentu membuat Munchen terkejut. Meskipun serangan yang Master Mo lancarkan begitu banyak, tapi Munchen masih bisa menghindarinya. Namun sayang sekali, dia belum sepenuhnya menguasai langkah bayangan. Hal itu pun menyebabkan Munchen harus terkena serangan. Master Mo tidak niatan untuk menghentikan latihannya. Begitu juga dengan Munchen yang kembali lanjut melatih. Selain melatih Munchen, tentu saja Master Mo juga memberikan pelatihan kepada beberapa murid lainnya. Dan harapan mereka ini bisa secepat mungkin naik ke tingkat Linglun. Sedangkan Munchen terus melatih langkah bayangannya. Kini Master Mo terus meningkatkan jumlah penyerangannya. Selain mereka, Li Mubai juga melakukan latihan. Ketika Munchen sedang melatih, Jiao yang berada di dalam lautan energi Munchen hanya bisa bersantai sambil menonton Munchen berlatih. Seiring berjalannya waktu, Munchen mulai terbiasa dengan langkah bayangannya. Tidak hanya itu, kini teknik jari spiritualnya juga sudah meningkat. Ketika ia berlatih dengan Master Mo, teknik langkah bayangan dan juga teknik jarinya sudah mulai berkembang, dan hal ini jauh daripada sebelumnya. Master Mo juga tidak menduga kalau Munchen mampu menggabungkan kedua teknik ini sekaligus. Bagi kebanyakan orang, menggabungkan dua teknik yang berbeda sangatlah sulit, namun bagi Munchen ini sangatlah mudah. Munchen mengucapkan terima kasih banyak kepada Master Mo, karena berkat latihan yang dia berikan, dia ini bisa dengan cepat mempelajari dua teknik spiritual itu. Tidak hanya berbakat, tapi Munchen juga tidak pantang menyerah. Karena itu jugalah dirinya ini bisa berada di tingkat sekarang. Master Mo merasa Mupeng sangatlah beruntung bisa memiliki anak hebat seperti Munchen. Di sini Munchen begitu senang karena latihannya berjalan dengan baik. Energi spiritual di dalam tubuhnya juga telah meningkat daripada sebelumnya. Saat juga teknik pagoda agungnya muncul sendiri. Munchen merasa kalau teknik pagodanya akan mengalami peningkatan. Di sini Munchen tahu betul kalau teknik pagoda agung dibagi menjadi 3 tahap, yakni tahap formasi, tahap pembentukan, dan pembentukan menara. Ia yakin kalau dirinya ini sudah berada di tahap pembentukan. Jiao memuji bakat hebat yang Munchen miliki. Selain itu, dirinya juga memiliki sifat pantang menyerah. Tapi dia masih kebingungan dengan teknik spiritual yang dirinya pelajari, karena seakan-akan itu memiliki latar belakang tertentu. Kembali ke Munchen, dia ini harus segera memahami teknik ini agar bisa secepat mungkin masuk ke dalam tahap pembentukan. Tak terasa waktu 1 bulan pun sudah berlalu. Kini Master Mo ingin melihat hasil latihan dari para muridnya.
Xiander dan ketiga murid lainnya sudah berhasil naik ke tingkat Linglun. Munchen senang dan keberhasilan teman-temannya. Dan begini mereka sudah memenuhi kualifikasi untuk ikut dalam kompetisi kota, yang mana ini akan diadakan pada esok hari. Nah, untuk Munchen, Master Mo ini masih memiliki satu latihan terakhir untuknya. Hal ini sempat membuat mereka terkejut, apalagi setelah mengetahui kalau latihannya adalah mengalahkan Master Mo. Munchen maupun Xiander tidak habis pikir bagaimana bisa Munchen mengalahkan Master Mo yang berada di tingkat Master Senpo. Master Mo akan menahan kekuatannya pada level Linglun tingkat menengah. Dengan begini seharusnya sudah cukup bagi Munchen. Ia mempersilahkan muridnya itu untuk menggunakan cara apapun selama bisa mengalahkan dirinya. Dan jika Master Mo sampai dipaksa menggunakan kekuatan Senpo-nya, maka latihan Munchen dalam 1 bulan ini baru bisa dianggap sempurna. Munchen paham dan akan segera melakukan latihan tanding dengan Master Mo. 就是不管你施展什么手，那么这个月的训练，莫师指导。来吧，尽管攻击。 Dalam sparring mereka, langkah bayangan Munchen begitu cepat, bahkan membuat Xiander penasaran sebenarnya teknik apa yang dia gunakan. Karena sekarang pergerakan Munchen jauh lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Moling juga sama bingungnya, dan dia yakin kalau tekniknya itu sangatlah kuat. Tapi bagi teman-teman mereka, ini hanyalah sia-sia. Karena meskipun Master Mo sudah menahan kekuatannya, tapi pengalaman dan juga penglihatannya sudah berada di tingkat tertinggi. Dan benar saja dalam pertarungan itu, Munchen sangat sulit untuk bisa menyerang Master Mo. Jangankan untuk melukainya, menyentuhnya saja sangat sulit bagi Munchen. Meskipun sudah beberapa kali terkipai, Munchen tidak ada niatan untuk menyerah dan terus saja melakukan penyerangan. Dia menganggap kalau tindakan yang Munchen lakukan itu cukup bodoh, karena dia tak kunjung menyerah. Tapi sifatnya itu mengingatkan dirinya dengan emosinya. Kembali kepada Munchen, yang mana dia itu ingin menggunakan semua kekuatan yang dirinya miliki. Hingga pada akhirnya, ia juga menggunakan teknik pagoda agung. Kecepatan yang Munchen miliki pun tiba-tiba meningkat dengan begitu pesat. Hal ini sontak saja membuat teman-temannya dan juga Master Mo terkejut. Sebenarnya, Munchen ini bisa saja mengenai tubuh Master Mo, tapi bisa juga Master Mo menggunakan kekuatan Senpo-nya. Dengan begini bisa dianggap kalau Munchen berhasil menang dalam sparring mereka. Master Mo tidak pernah menduga kalau Munchen bisa memaksa dirinya menggunakan kekuatan level Senpo. Ia mengaku kalau Munchen sangatlah hebat. Begitu juga teman-temannya karena kemampuannya telah meningkat. Master Mo meminta para muridnya untuk beristirahat karena pada besok hari adalah kompetisi perebutan kota. Siang berpindah kepada Liu Mumbai, yang sepertinya dia juga telah menyelesaikan latihannya. Ia pun memperlihatkan perkembangannya kepada ayahnya. Dan ini Li Xingtian sangat yakin kota unggulan akan menjadi milik wilayah Liu. Besoknya kita pun dibawa ke arena utama Akademi Bailing. Semua murid sudah berkumpul. Tidak hanya mereka saja, namun para kepala keluarga besar juga ikut datang. Di sini, Mu Feng menanyakan luka yang Li Xingtian terima sebelumnya. Li Xingtian berterima kasih karena sudah mengkhawatirkan dirinya. Namun saat ini dirinya baik-baik saja. Mu Feng senang dan ia juga mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Liu yang sudah membantu mereka. Namun ia memintanya untuk selalu berhati-hati dalam membuat keputusan. Pemimpin keluarga Tang dan juga Mo hanya berharap mereka tidak saling bertarung. Di sini, kepala keluarga Tang mendengar kalau Munchen kemungkinan besar akan mendapatkan kota unggulan. Mu Feng tidak meminta apapun dari Munchen, dan selama dia bisa masuk ke dalam 5 akademi besar, dirinya sudah bangga. Namun bagi Li Xingtian, untuk menjadi kuat harus mendapatkan posisi pertama. Ia pun berharap kalau Mu Feng juga setuju. Tapi bagi Mu Feng, untuk mendapatkan posisi pertama, kekuatan saja tidak akan cukup. Melihat ketegangan mereka, membuat kepala keluarga Mo yakin pertikaian di antara kedua keluarga ini tidak akan bisa dihentikan lagi. Tak begitu lama, Dekan Xiao pun datang. Dia berterima kasih banyak kepada semua orang yang sudah hadir. Bahkan 5 akademi besar juga sangat mementingkan kompetisi mereka sampai-sampai mengutus Tuan Hao. Ini merupakan kehormatan bagi Akademi Bailing. Semua peraturan akan diputuskan oleh Tuan Hao. Para murid tidak menduga kalau 5 akademi besar begitu mementingkan Akademi Bailing. Hal ini wajar karena kota unggulan sangatlah jarang didapatkan oleh akademi lainnya. Namun para murid cabang barat merasa kalau Tuan Hao tidak sehebat apa yang terlihat. Tidak membuang begitu banyak waktu, Tuan Hao meminta untuk memulai kompetisi.
Dalam kompetisi ini akan ada 12 murid yang bertarung, 5 orang dari cabang timur dan 7 orang dari cabang barat. Mereka semua tentunya sudah berada di tingkat Linglun. Dalam pertarungan pertama, Munchen akan berhadapan dengan Cheng Tong. Di sini Munchen akan menghadapi Cheng Tong. Ini adalah pertarungan pertama dalam kompetisi. Pertarungan pembuka ini tentu saja sangat ditunggu-tunggu oleh mereka. Kepala keluarga Tang tidak menduga kalau Munchen akan bertarung lebih dulu. Ia merasa pertarungan ini mungkin akan sangat serius, karena Munchen akan menghadapi orang terkuat kedua dari murid cabang barat. Tetoho akhirnya mengetahui yang mana Munchen itu. Dia agak terkejut karena dengan wajah polosnya, Munchen telah melakukan hal itu di jalan spiritual. Ia berharap Munchen tak mengecewakan dirinya. Di sini dia akan siap penasaran sebenarnya apa yang telah Munchen lakukan di jalan spiritual hingga membuat 5 akademi besar begitu memperhatikan dirinya. Di sini Cheng Tong berjanji kepada Li Mumbai kalau dalam pertarungan ini Munchen akan dirinya kalahkan. Sebenarnya Li Mumbai tak begitu yakin Cheng Tong akan menang. Jadi dia itu hanya berharap Cheng Tong bisa membuat Munchen gunakan semua kekuatannya. Cheng Tong memberitahu meskipun Munchen bisa memasuki jalan spiritual, tapi dia yakin Munchen tidak akan bisa masuk ke 5 akademi besar. Apalagi sekarang dia sudah bertemu dengan dirinya. Jadi harapan Munchen untuk masuk ke dalam 5 akademi besar akan dirinya akhiri di sini. Xander tak ingin meremehkan Cheng Tong karena dia adalah orang terkuat setelah Li Mumbai. Mo Ling setuju, tapi dia tidak menyukai sikap sombong yang Cheng Tong miliki. Bahkan dia itu berencana untuk mempermalukan Munchen. Tapi sebagai teman dari Munchen, mereka yakin dia itu pasti bisa menang. Munchen tak menanggapi perkataan dari Cheng Tong dan meminta untuk segera memulai pertarungan. Melihat hal itu malah semakin membuat Cheng Tong kesal. Ia berjanji akan mempermalukan Munchen di hadapan semua orang. Dalam pertarungan itu, Munchen sadar betul kalau Cheng Tong hanya menargetkan wajahnya saja. Dia membenarkan hal itu karena Cheng Tong sepertinya sangat ingin menampar wajahnya. Mengetahui hal itu, Munchen pun langsung saja melancarkan serangan. Hal itu membuat para murid terkejut karena serangan Munchen begitu cepat mengarah ke wajah Cheng Tong. Melihat hal demikian, Mao Chio semakin tertarik kepada Munchen. Sedangkan Cheng Tong tentu saja menjadi marah karena malah dirinya yang harus ditampar oleh Munchen. Seberapa banyak pun Cheng Tong melancarkan serangan, semua itu dapat dan mudah dihindari oleh Munchen. Pergerakan yang Munchen lakukan membuat Tetoho senang. Bahkan kepala keluarga Tang sampai memberikan pujian kepadanya. Karena teknik yang digunakan oleh Munchen tidaklah sembarangan. Namun jika hanya mengandalkan kecepatan saja, tak mungkin bagi Munchen bisa mengalahkan Cheng Tong. Kepala keluarga Hong juga memiliki pendapat yang sama. Namun kata anaknya, Munchen ini memiliki sifat yang tidak mempedulikan orang lain. Nah, Li Mumbai juga memuji kecepatan dari Munchen. Ia bersyukur bisa melihat hal itu. Para murid cabang barat merasa kalau Cheng Tong tak akan bisa mengalahkan Munchen. Jadi satu-satunya harapan mereka adalah Li Mumbai. Cheng Tong yang terus menyerang akhirnya kelelahan juga dan meminta Munchen untuk melawan dirinya. Munchen akan mengabulkan keinginannya itu, namun malah Cheng Tong yang terpental. Ketika Cheng Tong ingin kembali menyerang, dengan cepatnya Munchen langsung mencekiknya. Pada akhirnya Cheng Tong pun mengakui kekalahannya. Pertarungan itu membuat Tetoho dan juga para penguasa lainnya senang, karena sejak awal perbedaan kekuatan Munchen dan Cheng Tong sangat jauh berbeda. Teman-teman Munchen tentu sangat senang karena perwakilan cabang timur berhasil menang. Li Mumbai berjanji Munchen akan bernasib sama dengan Cheng Tong. Secara mengejutkan, Munchen menjawab hal itu dan akan menunggu Li Mumbai. Seketika saja, Li Mumbai menjadi semakin kesal. Sedangkan Liu Xingtian meminta Li Mumbai untuk mengambil kota unggulan. Setelah semua itu, pertarungan kedua akan segera dimulai antara Tang Xianer menghadapi Hong Ling. Xianer sangat senang karena akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk bisa memukul wajah Hong Ling. Sedangkan Hong Ling juga sama senangnya, karena wanita liar itu akan dirinya jinakkan. Para murid sangat senang bisa melihat pertarungan antara wanita tercantik dari cabang timur dan cabang barat. Tidak hanya murid cabang timur, murid cabang barat juga sangat menantikan pertarungan ini. Sebelum memulai pertarungan, Xianer meminta untuk tidak meremehkan cambuknya. Dan lebih baik Hong Ling tidak menggoda cambuknya, karena bisa saja hal itu akan menyakitinya. Hong Ling juga meminta Xianer untuk berhati-hati kepada pedangnya. Kepala keluarga Tang meminta maaf kepada keluarga Hong karena anaknya ini selalu saja berkata kasar. Saat juga pertarungan di antara mereka pun segera terjadi. Dalam pertarungan ini, kedua gadis cantik ini langsung saja menggunakan senjata mereka.
Bahkan serangan Xander dan Hongling sempat saling seimbang, hingga ketika Hongling berhasil memangkas jarak di antara mereka, membuat Xander kesulitan, apalagi senjatanya telah terlepas dari tangannya. Untuk sekarang, Xander hanya bisa melarikan diri saja dari serangan itu. Moling agak takut jika Xander ini akan kalah. Muche menenangkannya karena Xander sudah sangat berpengalaman dalam berduel. Jadi dia yakin Xander ini sedang memikirkan bagaimana cara dirinya untuk bisa menang. Dalam waktu itu, Xander berpura-pura kehilangan pijakan dan mengakibatkan Hongling ingin menyerangnya. Tapi semua itu hanyalah jebakan saja. Alhasil, senjata Hongling pun berhasil dirinya rebut. Xander meminta dia untuk tidak memasang muka sedih karena semua itu tak akan membuatnya tertipu. Hongling tidak ada niatan untuk menyerah, dan ia juga terkejut karena gadis liar seperti Xander masih bisa menggunakan otaknya. Xander tak pernah mengira kalau Hongling mau kembali bertarung, padahal dia itu hanyalah gadis manja saja. Berhubung Hongling tak ada senjata, jadi Xander akan bertarung dengannya dengan tangan kosong. Baru saja ingin baku hantam, Tetua Hou segera menghentikan pertarungan ini. Tentu saja mereka terkejut karena pemenang dalam pertarungan ini belum ditentukan. Jadi mereka tidak tahu siapa yang akan mengisi kota. Karena Tetua Hou tidak menjawab, jadi Dekan Xiao meminta dua gadis ini untuk turun karena dia yakin Tetua Hou memiliki maksud lain. Para murid sebenarnya agak kesal karena pertarungan itu lagi seru-serunya, namun malah berakhir. Muchen juga sama terkejutnya, apalagi kota ini sangatlah terbatas. Jadi bagaimana bisa pertarungan ini berakhir dengan seri? Ia yakin Tetua Hou bukanlah melihat pemenang, melainkan kekuatan mereka. Dekan Xiao meminta untuk melanjutkan pertarungan, yang mana para murid dari cabang barat dan timur akan saling merebutkan kota 5 akademi besar. Dalam pertarungan itu juga terlihat pertarungan antara sesama murid cabang barat. Hal itu bisa terjadi karena murid cabang barat lebih banyak mengirimkan perwakilan. Tidak terasa, kompetisi ini sudah memasuki pertarungan terakhir, yang mana itu adalah antara Moling yang tentunya akan menghadapi Liu Mubai. Moling agak terkejut karena harus bertarung dengan Liu Mubai. Padahal dia itu sangat ingin masuk ke dalam 5 akademi besar. Namun dirinya itu harus berhadapan dengan musuh yang kuat. Lagi-lagi, ia ini tak akan memiliki harapan untuk menang. Xander meminta dia agar bisa bersemangat lagi, apalagi pertarungan belum dimulai. Tapi Moling sudah sadar dirinya bukanlah tandingan Liu Mubai. Jadi jika dirinya maju, maka sama saja dengan mempermalukan dirinya. Muche memintanya untuk tidak berpikiran seperti itu. Apalagi dia merasa kalau selain kemenangan, ada hal lain lagi untuk misi kota akademi besar. Jadi Muche yakin murid yang kalah masih memiliki harapan. Apalagi mereka sudah melihat pertandingan antara Xander dan Hongling yang dihentikan langsung oleh Tetua Hou. Padahal pemenangnya masih belum ditentukan. Kemungkinan besar Tetua Hou memiliki penilaian sendiri dan memilih siapa saja yang masuk ke dalam 5 akademi besar. Jika performa Moling dalam pertarungan ini sangat bagus, maka bisa saja dirinya mendapatkan kuota. Muche merasa nilai plusnya adalah kemampuan yang tak ingin menyerah dalam pertandingan. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Muchen, Moling pun menjadi semangat lagi, dan dia ini akan melakukan yang terbaik untuk bisa membuat Liu Mubai kewalahan. Para murid tidak menduga kalau Moling akan sangat berani maju, padahal yang dia lawan adalah Liu Mubai. Liu Mubai langsung meminta Moling untuk menyerah saja. Meskipun sempat ditertawakan, tapi Moling tidak ada niatan untuk mundur dan akan mengalahkannya. Saat juga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Dalam pertarungan itu sudah terlihat jelas kalau perbedaan kekuatan di antara Moling dan Liu Mubai terlalu jauh. Bahkan dengan mudahnya ia mementalkan Moling. Para murid tentu sangat terkejut karena tidak pernah mengira kalau perbandingan kekuatannya dengan Moling bisa sejauh itu. Merasa dirinya sudah menang, Liu Mubai pun ingin kembali, tapi tentunya Moling tidak ingin dia menang dengan begitu mudah. Apalagi dia sama sekali belum menyerah. Moling berusaha keras untuk menenangkan dirinya, apalagi dia ini sudah pernah berhadapan dengan Raja Kera Es yang memiliki kekuatan di atas Liu Mubai. Jadi dia itu akan mencari kesempatan untuk bisa mengalahkan Liu Mubai. Dalam pertarungan ini, akhirnya Moling mendapatkan kesempatan untuk melancarkan serangan ke arah Liu Mubai. Meskipun hal itu tidaklah kuat, namun telah membuat para murid terkejut, karena Liu Mubai berhasil dibuat mundur. Liu Mubai hanya tertawa karena Moling ini terlalu lemah baginya. Bahkan dia itu tak bisa memanfaatkan kesempatan dengan baik.
Karena dia tetap ingin bertarung, jadi Liu Mubai akan menurutinya. Dalam pertarungan itu, Mo Ling benar-benar dibuat babak belur oleh Liu Mubai. Meskipun dia sudah terkapar, tapi Mo Ling tidak niatan untuk menyerah. Bahkan Liu Mubai saja meminta dia untuk segera menyerah karena jika tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Mo Ling tentu tidak mau karena hanya inilah satu-satunya kesempatan dirinya untuk bisa masuk ke dalam 5 akademi besar. Selama dia tidak keluar dari arena, maka Mo Ling tidak akan menyerah. Liu Mubai merasa kalau Mu Chen lah yang meminta Mo Ling untuk mengulur waktu agar bisa membuat dirinya kelelahan. Mo Ling tidak membenarkan hal itu karena dia bertarung demi dirinya sendiri. Liu Mubai tak peduli dan dirinya itu tidak akan membiarkan Mo Ling keluar dari arena. 就是要你用这种方式来消耗。 Bisa terlihat dengan jelas kalau Liu Mubai ingin terus menyiksa Mo Ling. Melihat hal itu membuat para penguasa terkejut karena meskipun sudah terdesak, Mo Ling tak kunjung menyerah. Mereka memuji keberanian yang dia miliki. Tapi mereka juga sadar kalau perbedaan kekuatannya dengan Liu Mubai terlalu jauh. Xander yang khawatir meminta Mu Chen membujuk Mo Ling untuk menyerah. Tapi Mu Chen tahu kalau dia menyerah sekarang, maka kesempatan Mo Ling untuk memasuki 5 akademi besar akan lenyap begitu saja. Mu Chen juga sadar kalau saat ini Mo Ling hanya bisa mengandalkan keberanian saja. Jadi hanya keberanian itu jugalah yang bisa menjadi kesempatan bagi Mo Ling agar dirinya bisa masuk ke dalam 5 akademi besar. Xander paham, tapi cara yang dilakukan oleh Liu Mubai begitu kejam. Para murid lainnya juga sependapat dan membuat Liu Mubai menyadari kalau dirinya sedang dicemooh oleh banyak orang. Meskipun begitu, Liu Mubai tak melepaskan kakinya dan menduga kalau Mu Chen ingin dirinya terlihat buruk oleh banyak orang. Liu Mubai berencana untuk langsung menghabisi Mo Ling. Tapi untung saja Tetua Huo segera menghentikan pertarungan mereka dan mengumumkan kalau Liu Mubai telah menang. Namun Liu Mubai sama sekali tidak puas. 在精神那小子真正的目的。停，刘木白胜。 Setelah pertarungan itu berakhir, Tetua Huo memberitahu kalau pemilihan kota biasa sudah berakhir. Dan selanjutnya mereka akan melakukan pertarungan kota unggulan. Tetua Huo mempersilahkan siapapun untuk maju demi merebutkan kota itu. Tanpa pikir panjang, Liu Mubai tentu saja akan mengajukan dirinya. Murid cabang barat tentu saja sangat senang. Tidak hanya dia saja, tapi Mu Chen juga ikut dalam perebutan kota unggulan. Para murid cabang timur tentu juga sangat senang karena Mu Chen akan menjadi perwakilan mereka. Ketegangan tentu akan kembali terjadi di antara keluarga Mu dan keluarga Liu. Apalagi saat ini, kedua anak para penguasa akan segera bertanding. Berhubung para peserta kota unggulan sudah ditetapkan, maka Tetua Huo meminta Mu Chen dan Liu Mubai untuk kembali masuk ke dalam arena, karena mereka ini akan merebutkan kota unggulan. Tetua Huo sudah mengira kalau mereka berdua lah yang akan ikut berpartisipasi, karena mereka inilah yang terkuat di Akademi Bailing. Para murid juga berpikiran hal yang sama, karena mereka sudah menduga kalau kota unggulan ini akan direbutkan oleh mereka berdua saja. Para murid cabang timur yakin kalau Mu Chen akan menang. Sedangkan para murid cabang barat sangat menantikan pertandingan ini, karena Mu Chen maupun Liu Mubai adalah putra dari masing-masing wilayah. Mereka yakin pertarungan kali ini pasti akan sangat sengit, karena bagaimanapun wilayah Mu dan juga wilayah Lu sedang saling berselisih. Dekan Xiao memberitahu kalau ini adalah pertama kalinya akademi mereka melakukan pertarungan untuk merebutkan kota unggulan. Berhubung Liu Mubai baru saja selesai bertarung, jadi demi sama-sama adil, dia itu akan diberikan waktu istirahat selama 15 menit. Sebelum pertarungan itu dimulai, Lu Xingtian terlihat sedang menemui anaknya, yang mana di sini Lu Xingtian meminta Liu Mubai untuk menang. Karena selain duelnya dan Mu Chen, pertarungan ini juga merupakan duel antara wilayah Liu dan juga Mu. Tentu hasil dari pertarungan ini akan menentukan masa depan wilayah mereka. Jadi Liu Mubai diminta untuk tidak membuat kesalahan apapun. Liu Mubai sangat percaya diri kota unggulan akan mereka dapatkan. Meskipun dia cukup percaya diri, tapi Lu Xingtian memintanya untuk selalu berhati-hati. 这次种子名额战是来，绝不能有任何漏。牧尘那小子终究是。 Di sisi lain, Mu Chen juga sedang menemui ayahnya. Mu Feng jauh berbeda dengan Lu Xingtian, yang mana dia hanya berharap anaknya bisa memasuki 5 akademi besar saja. Sedangkan untuk kota unggulan, dia tak terlalu memaksa anaknya untuk mendapatkan hal itu. Mu Chen meminta ayahnya untuk yakin kepada dirinya. Sebagai ayah, tentu Mu Feng percaya dengan anaknya. Namun dia hanya khawatir jika Liu Mubai menggunakan cara licik dalam pertarungan nanti. Jadi lebih baik anaknya itu selalu berhati-hati kepadanya. Dan jika ada sesuatu yang aneh, dia itu harus melindungi dirinya sendiri. Mu Chen paham karena untuk menghadapi hewan buas, mundur hanya akan membuat monster itu semakin ganas. Jadi hanya dengan menunjukkan cara lebih kejam saja, barulah binatang buas itu bisa ketakutan.
Karena waktu istirahat sudah selesai, jadi pertarungan kota unggulan pun akan segera dimulai. Saat juga Li Mumbai masuk ke arena dan berjanji akan mengalahkan Munchen supaya orang-orang bisa tahu kalau cermin penghakiman telah salah memilih Munchen ke jalan spiritual. Tak begitu lama, Munchen pun menyusulnya masuk ke dalam arena. Para murid-murid cabang timur tentu saja memberikan dukungan kepada Munchen. Si Andar yakin kali ini kekalahan Moling akan dibayarkan oleh Munchen. Di sisi lain, kepala keluarga Tong tahu betul kalau Li Mubai sudah mencapai level Linglun atau jalan spiritual fase menengah. Selain itu, dia juga sudah banyak menguasai teknik dari wilayah Liu. Mufeng tak begitu khawatir karena dia yakin seni spiritual yang dilatih anaknya tidak akan kalah hebat dari Li Mubai. Kembali ke arena, Li Mubai sudah sangat menantikan pertarungan di antara mereka. Bahkan dia itu menganggap ini adalah hari terbaik bagi dirinya. Karena akhirnya dia itu bisa mempermalukan Munchen di hadapan semua orang. Munchen tak begitu peduli dan dia itu hanya berharap kalau setelah pertandingan selesai, Li Mubai bisa mengatakan hal itu sambil berdiri. Kesal karena diremehkan membuat Li Mubai mengeluarkan kekuatannya, yang tentunya dia itu sudah berada di level Linglun fase menengah. Dan ingin kalah, Munchen juga mengeluarkan kekuatannya. Tapi Mubai langsung meremehkannya karena Munchen hanya berada di level Linglun fase awal saja. Munchen memintanya untuk tak banyak bacot. Tetua Hou senang karena bisa melihat pertarungan di antara mereka. Saat juga pertarungan pun dimulai. Baru saja dimulai, Munchen dan juga Li Mubai langsung berduel dengan sangat sengit. Bahkan balas-balasan serangan terus saja terjadi di antara mereka. Bisa dikatakan kalau kekuatan mereka ini sangat seimbang. Tapi meskipun begitu, ranah Li Mubai sedikit lebih tinggi dari Munchen. Li Xingtian tak menduga kalau Li Mubai sudah meremehkan musuhnya. Sedangkan Mufeng memuji respon anaknya dalam pertarungan ini. Dekan Xiao juga langsung memberikan pujian kepada dua muridnya. Tidak heran mengapa mereka bisa menjadi murid unggulan. Master Mo yakin kalau Munchen pasti bisa menang. Karena selain memiliki bakat yang hebat, tapi dia itu memiliki sifat yang pantang menyerah. Tak mau kalah, Master Xi juga memuji Li Mubai karena bakat dari muridnya itu sangatlah hebat. Dan cukup jauh jika dibandingkan dengan Munchen. Kembali ke arena, Li Mubai memuji kemampuan Munchen dan kali ini dirinya tak akan meremehkannya lagi. Dalam pertarungan itu, battle combat di antara mereka cukuplah sengit. Bahkan Munchen maupun Li Mubai langsung menggunakan teknik langkah mereka. Kepala keluarga Tang tak habis pikir kalau Li Mubai bisa menggunakan teknik langkah api yang merupakan teknik spiritual level roh kelas rendah milik keluarga Liu. Alhasil kecepatan Munchen pun mampu diimbangi oleh langkah api Li Mubai. Namun sayangnya dia itu terlalu percaya diri karena Munchen masih bisa membaca setiap pergerakannya. Sekali lagi para penonton dibuat terkesan dengan pertarungan mereka. Kepala keluarga Tang merasa kalau Munchen akan kesulitan untuk lolos dari serangan Li Mubai. Namun Mufeng yakin anaknya pasti memiliki cara lain karena bagaimanapun Munchen sudah banyak mengalami pertarungan. Tapi bagi Li Xingtian, semua itu hanyalah angan-angannya saja. Karena sekarang Li Mubai sedang bermain permainan kucing yang menangkap tikus. Jadi tak lama lagi Munchen itu akan dikalahkan oleh anaknya dan membuat Mufeng malu. Di sisi lain, Jiao Yao hanya mentertawakan Munchen yang terus berlari ke sana kemari. Kembali kepada Munchen, alasan dirinya melarikan diri tentu saja ada tujuannya, yang mana dia itu akan memberikan serangan kejutan kepada Li Mubai. Dan benar saja ketika juga Munchen langsung melancarkan serangan balasan. Li Mubai memuji kehebatan dari Munchen, tapi ini saja tak akan cukup untuk bisa mengalahkan dirinya. Munchen juga sadar kalau kekuatan Li Mubai memang sangatlah kuat. Jadi dia itu harus memikirkan cara lain agar bisa mengalahkannya. Alhasil ia pun akan menggunakan segel spiritual. Melihat dia yang bisa menggunakan segel spiritual tentu membuat Li Mubai dan semua orang terkejut. Karena mereka menduga kalau Munchen ingin menggunakan suatu formasi. Apalagi dia itu merupakan master formasi tingkat 1. Namun meskipun begitu, dalam duel ini tak mungkin bagi Munchen membentuk susunan formasi dengan cepat. Meskipun terkejut, Li Mubai tak akan takut, apalagi dirinya tentu tak akan membiarkan Munchen membuat susunan formasi sesuai keinginannya. Saya juga, ia pun kembali melancarkan serangan. Sayang sekali untuk menyentuh Munchen tak semudah yang Li Mubai kira. Melihat hal itu, kepala keluarga Tang pun menjadi tidak heran mengapa Mufeng begitu yakin anaknya bisa menang.
karena dia itu adalah master formasi tingkat 1. Dekan Xiao sama terkejutnya karena dia tidak pernah tahu kalau Mu Chen memiliki kemampuan tersembunyi. Tapi bagi Master Mo, ini terlalu sulit bagi Mu Chen. Karena bisa terlihat kalau Li Mumbai tak akan memberikan kesempatan bagi Mu Chen untuk menggunakan formasinya. Namun tentu Hao tahu betul saat ini Mu Chen sedang masuk dalam kondisi formasi hati. Padahal itu tentu saja membuat mereka terkejut. Karena untuk masuk ke dalam formasi hati, hal itu sangatlah sulit dilakukan. Bahkan bagi master formasi tingkat 3 saja belum tentu bisa memasuki kondisi itu. Kembali ke pertarungan, yang mana ketika Li Mumbai ingin menyerangnya, saat juga Mu Chen pun menggunakan formasinya dan membuat semua orang terkejut. Li Mumbai tak habis pikir Mu Chen bisa menggunakan formasi di keadaannya yang seperti itu. Mu Chen bersyukur bisa menguasai kondisi formasi hati pada 1 bulan yang lalu. Jadi Danny bisa menggunakan hal ini tanpa kegagalan. Ia juga ingat dengan perkataan Wei Ling kalau formasi Yuanxi sangatlah kuat. Bahkan level Ling Lun pas akhir saja akan sangat kesulitan untuk menghindarinya. Jadi karena itulah Mu Chen akan menggunakan ini dalam menghadapi Li Mumbai. Sekali lagi Li Mumbai meremehkan kekuatan Mu Chen. Tapi ternyata ini semua bukanlah bacotan saja, karena Li Mumbai memang dengan mudah mampu menahan serangan itu. Bahkan dalam ledakan kekuatan tadi, Li Mumbai itu baik-baik saja. Ia memberitahu kalau bukan Mu Chen saja yang memiliki kekuatan tersembunyi. Namun Li Mumbai juga memilikinya. Semua orang pun terkejut karena Li Mumbai sudah berada di puncak fase akhir level Ling Lun. Tidak ada satupun dari para murid yang menduga kalau Li Mumbai mencapai tingkat ini. Tentu di antara para murid tidak akan ada yang mampu menghadapinya. Para kepala keluarga tentu saja sama terkejutnya. Begitu juga dengan Dekan Xiao yang memuji bakat hebat yang Li Mumbai miliki. Mas Cixi merasa muridnya itu berlatih dengan baik di keluarga Liu. Sekarang Li Mumbai memperlihatkan seberapa besar perbedaan kekuatan di antara mereka. Ketika juga Li Mumbai pun menggunakan sebuah teknik yang membuat kepala keluarga Tang kembali terkejut. Karena itu adalah salah satu teknik spiritual penjaga milik keluarga Liu. Li Mumbai ingin memastikan kalau Mu Chen tak akan bisa bertahan lagi. Semua orang menyadari kalau teknik yang digunakan oleh Li Mumbai begitu kuat. Jadi mereka pun tak yakin apakah Mu Chen bisa menahan serangan itu. Para murid cabang barat yakin kalau kali ini Mu Chen akan kalah. Apalagi perbedaan kekuatan di antara mereka begitu jauh. Jadi sudah seharusnya Mu Chen akan kalah dalam serangan ini. Tak ingin kalah begitu saja, Mu Chen langsung menggunakan teknik pagoda agungnya. Mu Feng pun memuji anaknya yang telah meningkatkan teknik pagoda agungnya. Saat juga Li Mumbai pun langsung melancarkan serangannya. Dalam bentrok kekuatan ini, Li Mumbai sangat yakin dirinya akan menang. Karena dari segi kultivasi, Mu Chen jauh berada di bawahnya. Bahkan ia kembali meningkatkan serangannya untuk memastikan kemenangannya itu. Namun Mu Chen yang juga ingin mendapatkan kota unggulan tak ada niatan untuk menyerah begitu saja. Ia pun langsung saja meningkatkan serangannya, yang bahkan kini teknik pagoda agungnya mulai menunjukkan wujudnya. Berkat sikap pantang menyerah Mu Chen, segala hal yang dianggap tidak mungkin, kini bisa dirinya atasi dengan baik. Bahkan dalam ledakan kekuatan itu, semua orang masih tidak tahu siapa yang akan menang. Tetua memuji duel sengit di antara mereka. Namun pertarungan di antara mereka masih belum berakhir. Dan mana saja Mu Chen maupun Li Mumbai masih sanggup berdiri dan kembali berduel. Liu Xingqian tak pernah menduga kalau Mu Chen akan memiliki kemampuan sehebat ini. Nah, bisa terlihat kalau Li Mumbai ini sudah sempoyongan. Selain itu, kekuatan spiritualnya juga sudah habis karena telah menggunakan teknik barusan. Alhasil, Mu Chen pun dah mudah melancarkan serangannya, yang mana kini kembali membuat Li Mumbai terpental. Melihat anaknya yang dalam bahaya, Liu Xingqian segera memasuki arena. Mu Feng tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Alhasil, kedua kepala keluarga ini pun kembali terlibat perselisihan. Sedangkan anak-anak mereka terkipai keluar dari arena.
Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.